Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 6 saham besar apakah sedang hancur? Manakah yang paling menarik? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini saya mau sharing beberapa saham besar yang harganya turun signifikan selama tahun 2024 dan punya kondisi yang menarik. Tujuannya agar kamu bisa memanfaatkan momentum penurunan harga saham ini untuk mendapat profit jangka panjang dengan maksimal. Tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung bahas saja. Berikut ini beberapa kriteria pemilihan saham. Pertama, ada di indeks LQ45. Kedua, harga saham sudah turun di atas 17% selama tahun 2024. Ketiga, punya PBV di bawah 2,5 kali. 4, PER di bawah 15 kali. 5 bagi dividen, dan keenam, menghasilkan laba di kinerja paling update. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Sebagai info, di akhir video kita akan bandingkan dari berbagai aspek untuk mencari yang paling menarik. Selain itu, ada beberapa tips dan trik yang bisa kamu lakukan jika harga turun signifikan. Jadi pastikan nonton hingga selesai. Saham pertama adalah SMGR yang mana selama tahun 2024 sudah turun 45%. Sempat di angka tertinggi 6.550, tapi sempat juga di angka 3.490. Saham ini listing sejak tahun 1991 dan ada di sektor basic materials. Untuk kinerja tahun 2024 terjadi penurunan dibandingkan tahun 2023 dengan net profit 471 miliar rupiah. Untuk aspek valuasinya PER 12,4 kali dan PBV 0,54 kali saja. Artinya harga sahamnya 0,54 kali dari modal yang mereka miliki. NPM rendah dengan angka 5,6%, begitu juga dengan ROE yang hanya 4,3%. DER-nya 74,75%. Untuk aspek dividen, saham ini konsisten membagi dividen selama 5 tahun terakhir. Saham kedua adalah TOWR yang mana sudah turun 30% selama tahun 2024. Harga terendahnya adalah 685 dan harga tertingginya adalah 1030. Nah, saham ini listing sejak tahun 2010 dan bergerak di sektor infrastruktur. Sayangnya kinerja di tahun 2024 sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2023 dengan net profit 797 miliar rupiah. Valuasi PER-nya 11,04 kali dengan PBV 2,04 kali. Rasio NPM 26% dengan ROE 18%, angka yang masih sangat baik. Tapi DER-nya sudah sangat tinggi dengan angka 301%, yang artinya hutangnya 3 kali lipat dari modal yang mereka miliki. Untuk aspek dividen, saham ini konsisten membagi dividen bahkan cenderung membagi 2 kali dalam 1 tahun. Saham ketiga adalah TLKM yang mana sudah turun sekitar 26% selama tahun 2024. Harga tertingginya 4.240 dan harga terendahnya 2.720. Saham ini listing sejak tahun 1995 dan bergerak di sektor telekomunikasi. Kinerja di tahun 2024 sayangnya sedikit mengalami penurunan dibanding tahun 2023 dengan net profit 6 triliun rupiah. Untuk aspek valuasi, PER-nya 11,8 dengan PBV 2,02 kali. Rasio NPM dan ROE masih baik dengan angka 16% dan 17%. Sayangnya rasio DER sudah cukup tinggi dengan angka 87%. Untuk aspek dividen, saham ini tidak diragukan lagi karena mereka konsisten membagi dividen dalam 5 tahun terakhir. Berikutnya adalah BBRI yang mana sudah turun 24% selama tahun 2024. Harga tertingginya 6.450 dan harga terendahnya 4.310. Saham ini listing sejak tahun 2003 dan bergerak di sektor finansial. Kinerja di tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 dan menjadi yang tertinggi hingga Q1. Labanya 15,89 triliun rupiah, PER 10,3 kali dengan PBV 2,2 kali. Rasio NPM 25% dengan ROE 21%, angka yang masih memuaskan. Dan untuk rasio DER-nya tentu saja berada di atas 100% karena ini adalah saham perbankan. Untuk aspek dividen, saham ini konsisten membagi dividen bahkan sudah sejak lama, bahkan sejak IPO-nya. Berikutnya ASII yang mana sudah turun 24% selama tahun 2024. Harga tertinggi 5.750 dan terendahnya 4.290. Saham ini listing sejak tahun 1990 dan bergerak di sektor perdagangan umum. Kinerja di tahun 2024 sayangnya mengalami penurunan dibanding tahun 2023. Net profitnya 7,4 triliun rupiah. Valuasi PER hanya 5,8 dan valuasi PBV hanya 0,8 kali.
Artinya saham ini dijual di bawah book value per lembarnya. Nah, untuk aspek NPM 9% dengan ROE 14% dan DER-nya sudah cukup tinggi dengan angka 95%. Untuk aspek dividen, ASII ini juga konsisten membagi dividen, bahkan biasanya dibagi 2 kali dalam 1 tahun. Berikutnya adalah BBNI yang sudah turun 18% selama tahun 2024. Harga tertingginya 6.250 dan terendahnya 4.370. Saham ini listing sejak tahun 1996 dan ada di sektor finansial. Kinerja di tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 dengan net profit 5,3 triliun rupiah. PER-nya 7,7 dengan PBV 1,1 kali. Rasio NPM 25% dengan ROE 14%. Dan sama seperti BRI, BNI adalah saham perbankan sehingga DER-nya di atas 100%. Untuk aspek dividen, saham ini juga konsisten bagi dividen dalam 5 tahun terakhir. Setelah melihat pembahasan per saham, sekarang mari kita bandingkan beberapa saham tadi untuk mencari yang paling menarik. Kita akan bahas dari berbagai aspek. Pertama dari aspek penurunan harga sahamnya. Teman-teman bisa lihat, SMGR mengalami penurunan paling tinggi di tahun 2024 dengan angka sekitar 45%, diikuti oleh TOR, TLKM, BBRI, ASII, dan yang paling rendah adalah BBNI dengan angka 18%. Kemudian dari aspek tahun listingnya, kamu bisa lihat di sini bahwa ASII merupakan saham yang paling senior di bursa, yang mana listing sejak tahun 1990. Sedangkan TOR merupakan saham yang paling baru karena listing sejak tahun 2010. Berikutnya dari aspek growth EPS. Dari 6 saham yang kita bahas ini, hanya 2 saham yang EPS-nya bertumbuh hingga Q1 tahun 2024, yaitu BBRI dan BBNI dengan angka 6 dan 2%. Tentu saja ini merupakan pembulatan, sehingga teman-teman harus lihat lagi di laporan keuangannya. Dan EPS yang digunakan ini adalah EPS yang disetahunkan. Artinya bukan berdasarkan Q1-nya, tapi merupakan angka Q1 yang disetahunkan di tahun 2024 ini. Sehingga jika teman-teman hitung hanya Q1-nya saja, tentu akan terlihat perbedaan yang sangat signifikan. Nah, untuk 4 saham lainnya seperti SMGR, TOR, TLKM, dan ASI mengalami penurunan EPS jika disetahunkan. Berikutnya dari aspek laba Q1 tahun 2024. Teman-teman bisa lihat di sini, BBRI mencetak laba tertinggi dengan angka 15,89 triliun rupiah, diikuti ASI 7,46 triliun, TLKM, BBNI, TOR, dan yang paling rendah adalah SMGR. Berikutnya dari valuasi PER. Kamu bisa lihat di sini bahwa SMGR memiliki PER tertinggi dengan angka 12,5 kali dan ASII serta BBNI memiliki PER di bawah 10 kali. Kemudian dari aspek PBV, SMGR juga memiliki PBV yang paling rendah dengan angka 0,5 kali diikuti oleh ASII, sedangkan BBRI masih memiliki PBV paling tinggi dengan angka 2,2 kali. Berikutnya dari aspek NPM, TOR, BBRI, dan BBNI memiliki NPM yang paling tinggi, sedangkan SMGR dan ASII memiliki NPM yang paling rendah. Kemudian dari aspek ROE, BBRI mempunyai ROE yang paling tinggi diikuti oleh TOR dengan angka 21 dan 18%, sedangkan SMGR memiliki ROE yang paling rendah dengan angka 4% saja. Kemudian dari aspek DER, nah untuk aspek DER ini, BBRI dan BBNI kita kecualikan karena merupakan saham perbankan. DER paling tinggi adalah TOR dengan angka 301%, sedangkan DER paling rendah adalah SMGR. Dari aspek dividen yield, kamu bisa lihat di sini, ASII menawarkan dividen yield yang paling tinggi dengan angka di atas 10%, diikuti oleh BBRI, BBNI, TLKM, TOR, dan SMGR. Apabila kamu sudah yakin saham itu punya kinerja yang bagus, valuasi masuk akal, manajemen berkualitas dan rutin bagi dividen, sebenarnya tidak perlu takut jika harganya turun signifikan. Bahkan seharusnya kamu bisa memanfaatkan peluang ini untuk membeli pada harga yang lebih rendah, tentu saja dengan menggunakan money management yang baik dan tidak all in. Nah, dari perbandingan 6 saham tadi, kamu tentu sudah bisa melihat dari berbagai aspek. Apabila kamu melihat valuasinya, mungkin ada beberapa saham yang valuasi PBV dan PER-nya sangat rendah sehingga menarik untuk dikoleksi. Apabila kamu melihat dari aspek profitabilitas, ada beberapa saham yang mungkin PER dan PBV-nya tidak terlalu rendah, tapi mereka mampu menghasilkan laba yang menarik dengan rasio NPM dan ROE yang tinggi. Apabila juga kamu melihat dari aspek penurunan harga saham, kamu mungkin bisa melihat beberapa saham yang turun sudah sangat signifikan. Dan ada juga saham-saham yang penurunannya hanya belasan hingga 20% saja.
Semuanya tergantung kepada kamu. Tapi kalau saya pribadi, saya akan mencari saham yang mampu menghasilkan pertumbuhan yang konsisten bahkan di tahun 2024 ini hingga Q1-nya. Selain itu, dividennya menarik dengan angka di atas 3%. Nah, penting juga untuk mempertimbangkan rasio hutangnya, sehingga perusahaan itu memiliki rasio hutang yang tidak terlalu tinggi. Otomatis, valuasi PER dan PBV-nya juga masih masuk akal, dengan angka PER di bawah 15 kali dengan PBV di bawah 2-2,5 kali. Tujuannya sederhana, agar potensi profit yang bisa dihasilkan dari capital gain dan dividen jadi lebih maksimal. Jadi ini adalah poin dan tujuan akhir kenapa kita perlu menganalisa saham-saham yang penurunan harga sahamnya sudah sangat signifikan. Dengan catatan, saham-saham ini sebenarnya menarik, tapi terjadi penurunan harga saham yang cukup tidak rasional. Kesempatan seperti ini hanya bisa ditemukan pada saham yang harganya turun signifikan, sehingga momentum bulan Mei hingga akhir tahun 2024 sebenarnya bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Kalau biasanya kamu dapat dividen sekitar 3%, mungkin saat ini kamu bisa memperoleh dividen hingga di atas 6%. Artinya, potensi passive income setiap tahun naik 1 kali lipat. Dengan kata lain, kalau sebelumnya kamu dapat dividen 10 juta setahun, kondisi ini memungkinkan kamu untuk dapat dividen 20 juta setahun, atau butuh waktu 2 tahun pada kondisi normal. Meski begitu, kamu harus yakin dulu bahwa saham yang akan kamu beli itu dan kamu pegang itu bagus dan bisa di-hold jangka panjang. Karena harga saham yang turun signifikan biasanya mengganggu psikologi. Apabila kamu tidak yakin, bisa saja saat harga turun lebih dalam lagi, kamu malah takut dan akhirnya cut loss. Untuk itulah analisa yang matang dan keyakinan yang kuat sangat dibutuhkan pada kondisi market seperti ini. Setelah kamu menentukan saham mana yang paling menarik saat harganya turun signifikan, selanjutnya saya mau sharing tentang hal apa saja yang bisa kamu lakukan dengan kondisi saat ini. Tentu saja tujuannya agar bisa memanfaatkan peluang dengan memaksimalkan saat harga turun. Saya sudah pernah buat videonya dengan thumbnail seperti di bawah ini. Dan sebagai informasi, tentang angka-angka dan informasi yang kamu lihat pada video ini sebaiknya di cross check lagi. Mungkin saja terdapat kesalahan pengetikan atau pengambilan data, sehingga harus divalidasi lagi berdasarkan sumber resminya. Apabila terjadi kesalahan, tentu saja itu merupakan tanggung jawab masing-masing kamu sendiri. Ingat, profit nikmati sendiri, rugi juga kamu tanggung sendiri. Nah, agar pemahaman kamu utuh, mari simak dulu videonya. Kamu tahu bahwa nyangkut jangka pendek mungkin tidak berarti untuk jangka panjang. Saat video tadi dibuat 3 tahun yang lalu, kamu mungkin perlu mempertimbangkan harus beli di harga berapa. Apakah di 2440, 2170, 2900, 2990, atau 3030. Tapi, jika hal itu ditanyakan saat ini, apakah kamu mau beli jika BRI di harga 3500, yang mana harga tersebut lebih tinggi dari 5 opsi harga pembelian tadi? Nah, tentu saja jika ditanyakan di masa sekarang, kamu akan tertarik membeli BBRI di harga 3.500. Hal itu tentu berbeda di 3 tahun yang lalu di mana kamu perlu melihat support-support terdekatnya sesuai dengan video yang tadi sudah kamu nonton. Jika berbicara saat ini, mayoritas orang tentu akan tertarik membeli BRI di harga 3.500. Kenapa begitu? Bukankah harga 3.500 itu sudah sangat mahal saat 3 tahun yang lalu? Bahkan di video tadi, terlihat harga beli tertinggi hanya 3.030. Kenapa saat ini kita malah sangat tertarik untuk beli di harga 3.500? Jawabannya adalah karena kita di masa depan dari harga saham di masa lalu. Saat harga BBRI biasanya bergerak di angka 2.000-an 3 tahun yang lalu, dan kita beli di harga 3.500, tentu akan terasa sangat mahal. Tapi, bagaimana jika harga BBRI sudah di angka 5.000-an dan kita diberikan kesempatan membeli di harga 3.500? Kamu bisa lihat grafik di bawah ini agar lebih paham. Misalnya, di tahun 2020 harga BBRI berada pada bulatan merah ini dan kamu membeli di sini dan kamu nyangkut banyak. Apakah ini akhir dari segalanya? Kalau kamu hanya lihat jangka pendeknya, mungkin seperti itu. Tapi mari kita lihat lebih jauh lagi. Kalaupun kamu nyangkut di titik ini dan kamu melakukan average down pada harga berapapun seperti gambar di samping kiri ini, apakah yang akan terjadi? Misal kamu average down di sini, kamu average down di sini, ataupun kamu average down di sini. Ternyata harga beli kamu di lingkaran merah sudah terlihat murah saat harga BBRI berada di lingkaran berwarna hijau.
Artinya pada harga berapapun yang kamu beli 3 tahun yang lalu, sebenarnya saat ini kamu masih floating profit. Karena harga sahamnya dalam jangka panjang masih mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tidak peduli kamu beli di harga tertinggi sekalipun pada 3 tahun yang lalu. Selain itu, kamu juga rutin memperoleh dividen setiap tahun. Karena saham ini merupakan salah satu saham yang paling konsisten bagi dividen sejak IPO-nya. Dari contoh ini ada poin penting yang ingin saya sampaikan. Contoh tadi hanyalah simulasi masa lalu. Artinya kita tidak tahu apakah BBRI akan terus mengalami peningkatan harga saham di masa depan sehingga membuat harga saat ini menjadi terlihat rendah. Mungkin saat ini di harga 5.225. Apakah di masa depan bisa naik hingga ke 8.000 ataukah di masa depan malah turun ke angka 3.000-an. Pada contoh ini saya gunakan BBRI sebagai nama sahamnya. Sehingga mungkin saja harga di masa depan terlihat indah. Tapi bagaimana jika saya gunakan saham GGRM atau UNVR? Apakah kondisi yang sama akan terjadi? Tentu saja setiap saham punya cara analisanya masing-masing, jadi tidak bisa disamakan. Yang jelas saya mau sarankan kepada kamu, apabila ingin average down saham yang harganya sedang turun, pastikan saham itu masih layak untuk di hold dalam jangka panjang. Tidak semua saham dengan market cap besar layak dipegang hingga 5, 10, bahkan 15 tahun ke depan. Pertimbangkan juga prospek sektor usahanya, apakah masih menarik atau tidak. Selain itu, pastikan mereka punya manajemen yang berkualitas dan rutin bagi dividen setiap tahun. Jika kamu sudah yakin dengan saham yang akan average down, kamu bisa gunakan beberapa trik average down seperti video yang tadi ditonton. Misal, membeli di support terdekat atau membeli saat harga saham mengalami penurunan signifikan dalam satu hari. Misal, saham blue chip seperti BRI tentu sangat jarang turun di atas 5% dalam satu hari. Tapi apabila hal itu terjadi, mungkin itu salah satu waktu yang bisa dipertimbangkan untuk cicil beli. Saat average down, pastikan kamu tidak langsung all in dengan seluruh sisa dana. Lakukan pembelian sedikit demi sedikit untuk mengantisipasi jangan sampai harga saham turun lebih dalam. Dengan cara ini, kamu jadi punya harga rata-rata yang lebih rendah dan bisa mengurangi floating loss di portofolio. Meskipun sekali lagi, apabila di masa depan harga saham itu kembali naik turun di masa sekarang mungkin tidak akan menjadi masalah. Ada satu poin penting lagi yang perlu dipertimbangkan sebelum average down. Kamu harus pastikan valuasi dari saham yang dibeli itu belum terlalu mahal. Banyak metode valuasi yang bisa digunakan, baik itu PER, PBV, DCF, dan masih banyak lagi. Sesuaikan saja dengan metode yang menurutmu paling nyaman dan mudah untuk diterapkan. Ingat, harga saham yang turun bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu memang sedang koreksi saja atau karena harganya yang sudah terlalu premium. Jangan sampai saham yang kamu beli itu turun karena harganya memang sudah tinggi. Satu topik menarik lagi yang ingin saya sampaikan kepada kamu adalah tentang dividen. Bagi mereka yang sahamnya sedang floating loss, dividen merupakan salah satu kebahagiaan yang bisa dirasakan. Karena berapapun persentase loss yang kamu miliki, kamu tetap memperoleh dividen yang sama dengan pemegang saham yang sedang profit. Artinya, dividen dibagi secara adil dan merata, tak peduli kondisi portofoliomu. Karena di video ini kita gunakan contoh BBRI, maka saya tampilkan lagi histori pembagian dividen BBRI yang sudah pernah dibahas pada video sebelumnya seperti thumbnail berikut ini. Dengan membeli saham yang rutin bagi dividen, kamu jadi punya sedikit kepastian di pasar saham, yaitu seperti apapun harga sahamnya, tetap saja akan ada dividen yang masuk ke rekening setiap tahun. Hal ini sangat membahagiakan, apalagi jika dividen yang dibagi terus tumbuh dari tahun ke tahun. Contohnya seperti saham BBRI ini. Di tahun 2013, dividen per share-nya hanya Rp10,04, tapi di tahun 2023 menjadi 319. Itu artinya kenaikan dividen per share dari tahun 2013 ke tahun 2023 sudah naik berkali-kali lipat. Saya sudah sering mengatakan, apabila kinerja perusahaan terus tumbuh dan harga beli kamu masih masuk akal, hal itu membuka lebar kemungkinan kamu bisa balik modal dari dividen. Hanya perlu menunggu saja perkembangan kinerja laba perusahaan dari tahun ke tahun. Contohnya seperti saham BBRI ini. Sejak tahun 2013 hingga 2023, total dividen per share-nya adalah 1.325,58.
Artinya orang-orang yang 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu membeli BBRI pada harga 1.300-an, mereka sudah balik modal 100% dari saham ini. Dan orang-orang yang mungkin membeli saham ini di harga sekitar 2.600-an, mereka sudah balik modal sekitar 50-an% dari dividen yang mereka terima setiap tahunnya. Kesimpulan, tidak perlu takut jika harga saham turun signifikan dalam jangka pendek, selama kamu tahu apa yang sedang kamu beli. Pastikan fundamentalnya baik-baik saja, manajemennya berkualitas, rutin bagi dividen, dan sektor bisnisnya masih dibutuhkan dalam jangka panjang. Tidak semua saham bisa di average down, tapi apabila kamu yakin dengan saham yang dibeli, tidak ada salahnya jika melakukan average down pada harga yang lebih rendah. Meski begitu, selalu pertimbangkan risiko ke depan. Tidak selamanya kejadian di masa lalu akan berulang di masa depan. Jika di masa lalu harga saham yang turun kembali naik lebih tinggi, di masa depan hal itu tidak jadi jaminan. Bisa saja harganya kembali naik, tapi tidak menutup kemungkinan harganya turun terus lebih dalam. Lihatlah harga saham dari dua sisi, misalnya saham BBRI dan UNVR. Selain itu, pertimbangkan kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi. Apa yang akan kamu lakukan jika harga saham BBRI di masa depan tidak naik melainkan turun? Keputusan investasi apa yang akan kamu ambil? Antisipasi risiko-risiko terburuk yang harus kamu pertimbangkan sebelum memutuskan untuk average down saham yang akan dibeli. Karena ingat, jika harga saham naik tentu semua jadi indah, tapi bagaimana jika saham itu turun lebih dalam? Semoga video ini bermanfaat. Sebagai informasi, kalau kamu mau belajar tentang cara analisa fundamental dan money management, mungkin ebook di stock market ini bisa membantu. Detailnya silahkan lihat pada tampilan berikut ini. Dan kalau kamu mau belajar tentang cara menilai perusahaan bagus yang sedang melemah, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu. Di sana dibahas juga konsep tentang nabung saham dan dividend investing yang mungkin bisa bermanfaat. Info pembelian silahkan chat saja di nomor WA di akhir video. Demikianlah pembahasan pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list untuk baca saham. Pertama Stock for Living, kedua Strategi Nabung Saham, ketiga The Stock Market, dan yang keempat cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.